Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kisah dari cerita berbagai narasumber ini bisa memberikan manfaat dan menghibur untuk kalian semua pecinta cerita misteri. Tapi sebelumnya kita saling berdoa, semoga kita dan kalian untuk saat ini dan kedepannya nanti selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat sehat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin mengisahkan cerita dari salah satu narasumber, sebut saja namanya Pak Harun. Pak Harun mengisahkan hidupnya. Dia ini penjual atau pedagang di salah satu pasar. Dulunya dia itu ya buka toko itu ya seperti biasa, sebelum dia ini menjadi toko grosiran besar seperti saat ini. Dulu dia itu pernah menggunakan salah satu barang atau hal-hal klinik lah. Ini didapat dari salah satu dukun yang dia kenal, yang dia datangi dengan temannya. Dia tuh datang lewat ikhtiar, kata Pak Harun itu awalnya toko yang dia buka itu kurang ramai. Ya kembali lagi sifat manusiawi Pak Harun. Banyak orang-orang yang pingin usahanya itu ya lancar. Siapa yang tidak pingin? Pak Harun pun ya merasakan kalau tokonya sepi, ya ini semua dilakukan dengan cara dia itu ikhtiar yang dia lakukan yaitu Pak Harun. Tapi menurut Pak Harun itu salahnya bagaimana? Pak Harun menceritakan dirinya pernah ke salah satu dukun bersama temannya untuk mendapatkan bantuan dari sang dukun ini agar usaha yang dia geluti dengan membuka toko itu bisa seperti orang-orang yang lain. Ya kepinginnya seperti itu, kepinginnya ya lancar, kepinginnya laris. Singkat cerita dia dapatkan barang dari dukun tersebut. Dia taruh di tokonya. Seminggu memang lancar. Seminggu itu lancar. Para pembeli baru itu berdatangan. Tapi 3 minggu ke depannya itu seperti biasa lagi, tidak ada pengaruhnya. Dia merasakan, Pak Harun merasakan kalau pengaruh dari barang yang dia taruh di tokonya itu tidak mempengaruhi apa-apa. Dia datang lagi ke dukun yang lain. Dia datang ke dukun yang lain menceritakan, "Mbah, saya itu pengen usaha saya itu diberi kelancaran, biar orang-orang itu ya tertarik dengan apa yang saya jual." Diberikan satu genggaman lagi, satu pegangan. Kamu taruh saja di tempat kamu naruh uang. Oh ya Mbah. Singkat cerita, barang yang dikasihkan sang dukun ini ditaruh sesuai apa yang disarankan Mbah Dukun. Ditaruh bersama uang dagangannya. Yang didapatkan Pak Harun setelah menaruh barang tersebut di dalam laci yang ditaruh bersama uang dagangannya, tujuannya itu katanya untuk menarik uang-uang dari luar, kata Mbah Dukunnya. Tapi yang dialami Pak Harun justru terbalik. Ini aneh, kata Pak Harun. Justru terbaliknya gini, dia banyak mengeluarkan uang untuk belanja barangnya, tapi barang itu tidak bisa terjual. Dia waktu itu yakin dengan barang ini dagangannya itu bisa laku cepat. Dia ambil barang-barang dari beberapa produk-produk tempat orang itu mendapatkan barang, ditaruh di tokonya Pak Harun. Dia rasakan 1 hari, 2 hari, sampai seminggu, kok tidak ada yang datang, kok tidak ada perubahan. Sampai keluarganya itu istrinya itu nanya ke dia, kata Pak Harun, "Pak, lah katanya ini ada pemborong, katanya mau ada pembeli yang datang, kok tidak ada yang datang? Itu uang buat ibu loh, itu uang buat anak-anak. Lah sekarang anak-anak mau bayar kuliah gimana?" Bingung Pak Harun, sementara uang itu sudah digunakan untuk dia ambil barang buat beli dagangan,
tapi dagangan itu belum laku. Sampai akhirnya apa ya, Pak Harun mau tidak mau pinjam di toko sebelahnya. Dia meminjam untuk bayar kuliah anaknya dengan jaminan apa ya, barang kalau yang dia jual itu laku. Dia masih yakin, optimis kalau barangnya itu bakal laku keras. Tapi 1 bulan kemudian, apa yang diinginkan sama sekali tidak terjadi. Yang diinginkan justru malah pengeluaran itu semakin banyak. Pak Harun kesel, dia datang lagi ke dukun. Mbah, gimana ini Mbah? Kata Mbah Dukun, yaitu kata Mbah Dukun itu khasiat dari barang yang Mbah serahkan ke kamu itu belum maksimal. Itu harus diritualkan kembali. Kamu bawa sini saja. Ini Mbah, barang yang Mbah saya kasihkan. Saya tidak percaya lagi sama yang kayak ginian. Nah, karena dia sudah kembalikan. Nah, karena Pak Harun ini sudah kembalikan barang yang dikasihkan sang dukun, dia balik lagi ke tokonya sembari merenung, bingung. Barang dagangan numpuk, pembeli ya cuma datang 1 atau 2, ya dikasih rezeki, tapi ya semua itu tidak akan mencukupi kebutuhan untuk keluarganya. Sampai dia itu saking bingungnya Pak Harun, dia itu ya mengeluh dalam dirinya sendiri. Apa sih salah saya? Kok sampai saya ini usaha udah berbulan-bulan dari awal sampai sekarang kok tidak ada perubahan? Kenapa saya seperti ini terus? Nah, dia itu seperti mengaca atau koreksi diri. Dia koreksi diri, dia teringat dengan temannya dulu. Kalau segala sesuatunya itu ya tinggal kepasrahan, jalani aja, tidak usah berharap lebih. Dia teringat seperti itu, nah dia coba. Dia memasrahkan apa yang dia hadapi saat ini, keadaan yang sedang ruwet, dagangannya numpuk, dia mulai pasrah. Ya udahlah, kalau memang rezeki saya ya bakal datang, kalau memang bukan rezeki saya, mau diapapun juga, pakai cara apapun juga ya tidak bakal datang. Kepasrahan dilakukan oleh Pak Harun. Sehari 2 hari memang belum ada reaksi dengan kepasrahannya. Nah, dilanjutkan dengan Pak Harun ini apa? Dia berusaha melakukan sholatnya, kembali melakukan ibadahnya yang dilakukan Pak Harun awalnya. Dia sadar dia sudah terjerumus ke lembah sesat. Dia pernah datang ke orang pintar, dia pernah datang ke dukun-dukun yang pernah membantunya untuk melancarkan usahanya. Dia sadar dengan sepenuhnya. Pak Harun berusaha meminta ampun dengan apa? Dengan sholat taubat. Pak Harun melakukan dengan sholat taubat. Sholat taubat dilakukan, sholat hajat dilakukan, sholat 5 waktu dilakukan secara terus-menerus, secara istiqomah. Nah, singkat ceritanya setelah 1 minggu dia rutin istiqomah. Apa yang diharapkan dari temannya yang dulu mengingatkan Pak Harun, segala sesuatunya itu butuh kepasrahan. Tinggal manusia itu menjalani. Tidak perlu harus ini, itu, dan sebagainya. Kalau memang bukan kehendak Sang Pencipta untuk hambanya, dengan cara apapun itu tidak akan terjadi. Nah, setelah 1 minggu itu singkat ceritanya, dagangannya Pak Harun itu ada yang datang. Dia beli setengah kodi, dia beli setengah kodi. Beberapa pelanggan itu datang. Sampai 1 bulan lamanya pembeli itu bolak-balik, dia ajak temennya lagi. Datang aja ke tokonya Pak Harun. Ini Pak Harun, saya bawa teman saya. Ini katanya mau ambil barang ke tempatnya Pak Harun. Tapi maaf Pak Harun, ini uangnya pas-pasan. Kalau Pak Harun percaya, saya boleh enggak bantu jual dagangannya Pak Harun. Saking percayanya Pak Harun, dia berikan sebagian barangnya, itu kira-kira ya setengah kodi, dia titipkan ke orang tersebut. Dia ambil itu 3 kodi, setengah kodinya dikasihkan ke orang tersebut. Ya ini saya kasihkan. Nah, dalam pikirannya Pak Harun, dia percaya begitu saja itu tidak. Kalau memang dia itu mau ambil, ya ambil, berarti labanya yang setengah kodi untuk kamu, berarti bukan rezeki saya. Dia percaya ke situ aja. Kalau memang rezeki saya pasti balik. Kalau enggak rezeki saya, ya mau diapa? Dia berikan begitu saja. Ya ini saya bantu setengah,
nanti kalau kamu bisa laku ya nanti kesini lagi, kata Pak Harun. Iya Pak Harun, makasih. Dua orang datang. Nah, baru beberapa hari orang itu datang lagi. Emang sudah habis Mas, kata Pak Harun. Iya Pak Harun, alhamdulillah semuanya sudah terjual. Kemarin saya keliling ke desa-desa, dagangan Bapak itu ya alhamdulillah semuanya itu laku. Nah, singkat ceritanya, ternyata yang membeli dagangannya Pak Harun itu bukan orang biasa, dia itu bos. Tapi dia pura-pura ambil barang dari Pak Harun itu dengan cara meminjam dulu. Ternyata di rumahnya pembelinya Pak Harun itu ada karyawan yang sengaja menjual dagangannya Pak Harun. Jadi dia itu bukan jual barang dagangannya Pak Harun saja. Banyak para toko-toko pasar yang didatangi oleh orang tersebut. Sebut saja namanya Pak Ridwan. Nah, Pak Ridwan itu ternyata dari beberapa tetangganya Pak Harun itu mengatakan, Pak Harun itu Pak Ridwan, itu dia itu punya pekerja yang jualan di kampung-kampung. Dia itu pekerja banyak, dia itu bos besar. Kasih aja, dia itu nggak bakal ngecewain sampean Pak Harun. Pak Harun itu banyak masukan dari tetangganya dia buka toko. Itu melihat Pak Ridwan yang datang ke situ itu ya pada iri. Irinya kenapa? Ya dia itu kalau ngambil barang itu nggak bakal sedikit. Paling sedikit itu 50 kodi. Itu per minggu. Tapi awalnya dia cuma ambil 3 kodi. Nah, datang keduanya dia ambil 10 kodi. Meminta Pak Harun itu untuk menitipkan barangnya. Boleh ndak? Dengan jaminan itu temennya. Padahal temennya itu ya karyawannya Pak Ridwan. Temennya yang mengajak Pak Ridwan itu ya karyawannya Pak Ridwan. Pak Harun yang percaya dengan temennya Pak Ridwan, ya saya minta tolong ya sama kamu Mas. Ya ini barang yang saya titipkan sama Pak Ridwan. Ya pokoknya saya minta tanggung jawabnya. Iya Pak, jangan khawatir, kata temennya Pak Ridwan. Padahal temennya itu karyawannya Pak Ridwan. Tapi Pak Harun itu tidak tahu. Nah, singkat ceritanya, sampai 1 bulan dia melakukan istiqomahnya, dia berserah diri dengan apa yang menjadi kehendaknya itu semua atas izin Allah. Keinginan itu dipermudah. 1 minggu 50 kodi dia dapatkan dengan uang kontan yang tadinya diambil dengan cara meminjam barangnya Pak Harun. Justru dia itu menyuruh Pak Harun, mohon maaf, ini saya ada uang barang yang kemarin itu sudah habis, saya minta barang itu, saya minta barang yang sama, ini saya titipkan uang dulu ke Pak Harun, ya tolong barang itu buat saya. Pak Harun kaget, Pak lah barangnya kan belum ada Pak Ridwan. Iya enggak apa-apa, saya percaya sama sampean Pak Harun. Ini uang saya serahkan untuk 50 kodi barang yang sama seperti yang kemarin saya bawa. Pak Harun justru dimodali sama Pak Ridwan. Yang tadi awalnya itu cuman ngetes Pak Harun agar dia itu mau apa enggak. Ternyata dia itu juragan besar, juragan para pekerja yang ada di lapangan. Dititipkan uang yang totalnya itu harganya 50 kodi, itu diberikan uang itu dengan cara kontan. Nah, singkat ceritanya barang itu alhamdulillah kata Pak Harun itu didapat dengan mudah. Dari beberapa kompleks yang dia datangi, seluruhnya itu mencukupi apa yang dipesan sama Pak Harun. 50 kodi termasuk stok ada 20 kodi yang sudah diambil Pak Harun, karena modal awalnya itu dari Pak Ridwan, dia sendiri juga punya modal. Nah, ditambah setelah tahu dia dapatkan itu ada 70 kodi, diambil semuanya sama Pak Ridwan. Dan itu berjalan terus menerus sampai, mohon maaf, orang yang pernah mengantar Pak Harun ke salah satu dukun atau orang pintar itu mengira kalau Pak Harun itu menggunakan hal-hal klinik, menggunakan hal-hal gaib. Nah, ini yang membuat
kabar desas-desus tentang Pak Harun yang semakin hari dari minggu ke bulan sampai ke bulan seterusnya itu kok lancar. Orang yang mengantar Pak Harun ini menggosipkan, mulai ada serangan-serangan yang tidak enak didengar Pak Harun. Orang yang mengantar itu memfitnah Pak Harun dengan cara apa? Ya dia menyebar luaskan apa yang pernah dilakukan Pak Harun dulu sebelum dia itu istiqomah. Ya Pak Harun tidak bisa mengelak karena orang yang mengantar, ya karena dia tahu kalau Pak Harun juga pernah melakukan hal seperti itu. Tapi temannya Pak Harun itu tidak tahu kalau setelah diantar dia kembalikan barang yang pernah diterima dari dukun tersebut. Dia terima apa yang menjadi gunjingan orang-orang sekitar di tokonya tentang usahanya Pak Harun yang semakin sini semakin meningkat, sampai bisa membeli mobil dalam kurun waktu 1 tahun. Usahanya Pak Harun itu menjadi grosiran, bukan toko ecek-ecek lagi, toko yang hanya menyediakan beberapa kodi. Sampai sekarang sudah ratusan kodi, itu sudah grosiran. Dan pembelinya pun, singkat ceritanya ini sudah setahun. Singkat ceritanya setelah setahun, gunjingan atau gosip tentang Pak Harun yang menggunakan penglaris, yang menggunakan dukun, yang menggunakan media gaib, termasuk menggunakan pesugihan, itu banyak orang-orang yang sengaja menunggu. Lihat aja apa yang terjadi nanti. Lihat aja apa yang terjadi nanti setelah dia itu 1 tahun sukses. Lihat aja ntar juga ada keluarganya yang meninggal. Tapi kenyataan yang dialami oleh Pak Harun, kenyataan yang diharapkan oleh orang-orang sekitar tempat Pak Harun itu membuka usaha, membuka grosirannya, apa yang disangkakan orang-orang sekitar tidak terjadi. Ya karena memang Pak Harun tidak sekali, ya karena Pak Harun memang tidak menggunakan pesugihan ataupun penglarisan. Ya dugaan orang-orang tentang Pak Harun yang menggunakan pesugihan, banyak yang mengira entar 1 tahun anaknya juga meninggal, istrinya atau siapapun kerabatnya juga meninggal. Dan itu berlangsung singkat ceritanya sampai 2 tahun. Tidak ada yang ditumbalkan, tidak ada yang menjadi korban dari kesuksesannya Pak Harun. Karena perilakunya Pak Harun yang memang dia tidak menggunakan jasa-jasa gaib, orang-orang di sekitar itu banyak yang sengaja menyerang Pak Harun dengan cara media gaib agar apa? Ya pembelinya Pak Harun, orang-orang yang datang ke grosirannya Pak Harun itu pindah ke grosiran sebelahnya. Itu banyak cara yang dilakukan oleh tetangganya Pak Harun. Ya dengan cara yang bagaimana? Pak Harun menceritakan banyak dengan cara harga yang lebih murah. Banyak yang menggunakan cara barang itu bisa diambil tanpa ada uang dulu. Sengaja untuk menjatuhkan Pak Harun itu berbagai macam cara. Nah ini ada salah satu pembeli yang menceritakan ke Pak Harun. Satu waktu dia diiming-imingi barang yang tanpa jaminan uang. Dia berusaha menjual barang tersebut. Itu serasa itu berat sekali. Pembeli itu merasakan banyak orang-orang yang sengaja menolak. Barangnya kok kayak gini banget mas, barang kayak gini kok dijual. Padahal barang yang diambil dari toko sebelahnya Pak Harun itu ya sama saja. Tapi entah kenapa barang yang diambil selain di tokonya Pak Harun itu terasa susah untuk dijual. Berbeda saat dia itu ngambil di tokonya Pak Harun. Ya bukan melebih-lebihkan dirinya kata Pak Harun. Ini cerita dari pembeli. Dia sudah mencoba beberapa pedagang yang datang. Tapi pada kenyataannya mereka balik lagi ke Pak Harun dengan alasan kalau barang yang diambil lewat grosirannya Pak Harun itu lebih mudah dijualnya. Dan itu pun membuat mereka itu terasa apa ya, terbantu dengan dagangannya Pak Harun. Mereka para pembelinya itu merasa terbantu apa ya, semenjak berhubungan dengan Pak Harun, dengan sistem
kerja, pelayan kerja, hubungan kerja itu yang membuat mereka, para pembelinya itu seperti terbantu. Terbantu kenapa? Ya barang yang diambil di tempatnya Pak Harun mudah dijual. Yang biasanya mereka dapatkan itu kadang sebulan baru bisa ngambil barang dari grosiran, mereka bisa datang 2 minggu sekali. Itu yang benar-benar membuat para pembeli itu merasa terbantu. Nah, ada salah satu pembeli yang menanyakan ke Pak Harun, Pak Harun, rahasianya apa sih Pak Harun? Kok dagangannya sampean itu bisa gampang dijual? Apa sampean ini menggunakan penglaris? Apa sampean ini menggunakan jasa-jasa gaib? Pak Harun ya menggeleng-gelengkan kepala. Ya terserah orang mau bilang, saya mau menggunakan gaib ya silahkan, saya mau menggunakan penglaris ya silahkan, tapi asal sampean percaya, saya itu ya orangnya ya apa adanya, pasrah. Yang saya lakukan selama beberapa tahun ini, saya ini ya cuman istiqomah, sholat 5 waktu, sholat duha, sholat malam, puasa, zikir malam, ya itu saja. Kalaupun rezekinya sampean, rezekinya saya, yaitu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena sampean datang ke saya, ya itu rezeki saya, dan sebaliknya sampean yang datang ke tempat saya mungkin rezekinya sampean karena dagangan saya. Ya saya cuman bisa begitu. Jadi bukan soal saya menggunakan penglaris, bukan saya menggunakan media gaib, cuman semua itu saya pasrahkan. Kalau memang rezeki saya lewatnya sampean, kata Pak Harun menyampaikan ke pembeli, ya semoga apa yang sampean ambil dari saya, semoga semuanya itu diberikan kemudahan. Ya saya selalu berdoa, semoga orang-orang yang datang ke tempat saya, mengambil dagangan saya, ya semoga mereka itu dipermudah rezekinya, diperlancar rezekinya, agar apa ya mereka bisa datang lagi ke tempat saya. Kalaupun tidak datang ya mungkin bukan rezeki saya. Itu yang saya lakukan. Oh begitu ya Pak Harun, kirain Pak Harun menggunakan penglarisan atau pesugihan. Maaf ya Pak Harun kalau perkiraan saya salah, soalnya banyak orang-orang yang mengira kalau Pak Harun itu menggunakan penglaris, menggunakan pesugihan. Pak Harun menjawab lagi, betul apa yang kamu sangkakan. Dulu memang saya pernah menggunakan hal-hal gaib, menggunakan media dukun, tapi itu tidak memberikan saya itu lebih baik, tidak membuat usaha saya itu lebih berkembang, justru berdampak pada siapa? Usaha saya ya tidak bisa berkembang secara baik, keluarga saya ya kurang harmonis, yang lebih parahnya saya menjadi budak dari jin yang ada di dalam barang yang saya bawa dari dukun. Saya justru diperbudak, ibadah saya malas, sholat saya sudah tidak lakukan. Nah itu yang akhirnya membuat saya itu tidak lagi menggunakan media-media gaib seperti datang ke dukun atau sebagainya. Karena waktu itu saya pernah kecewa dengan beberapa dukun yang saya datangi, ya karena hasilnya tidak seperti yang saya harapkan. Nah, waktu itu saya ingat ada teman yang pernah bilang segala sesuatu itu sudah ada yang ngatur, tinggal manusia itu yang menjalani. Nah semenjak saat itu Pak Harun, ya dia melakukan apa yang diingat, apa yang disarankan temannya, apa yang menjadi nasihat untuk dirinya. Nah itu hanya berlanjut sampai sekarang. Itu diceritakan ke pembelinya Pak Harun. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Semoga apa yang menjadi kisah dari kisah Pak Harun ini kita bisa ambil hikmah dan pelajaran. Semoga bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua pecinta cerita misteri. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.